Sesi tanya jawab. Setiap kandidat akan mengajukan pertanyaan terkait gagasan yang sesuai pada tema debat kali ini kepada kandidat lain, dan kandidat lain harus menjawab pertanyaan tersebut. Mari kita mulai babak pertama acara debat kali ini. Silakan setiap kandidat untuk memperkenalkan dirinya masing-masing, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kanza Aulia Azhara, calon ketua OSIS masa bakti 2023 sampai 2024. Dan saya Azam Fatil Yusilo, calon wakil ketua OSIS masa bakti 2023 hingga 2024. Kami ini dari kandidat 1 loh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Lutfi Daratu Filosaf sebagai calon ketua OSIS 2023 hingga 2024. Dan saya Firdaus Perdana Putra Gosali sebagai calon wakil ketua OSIS masa 2023 hingga 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Perkenalkan, nama saya Finza Rahmania Putri sebagai calon kandidat ketua OSIS. Dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Wildan Taufikur Rahman, kelas 7B. Saya di sini sebagai kandidat calon wakil ketua OSIS masa periode 2023 hingga 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Perkenalkan, nama saya Alifa Korinisha dari kelas 8B. Kami dari kandidat 4, calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMA Negeri Surabaya. Dan rekan saya. Saya Rehan Raka Tarsya dari kelas 7B. Baik, terima kasih untuk sesi perkenalan. Berikutnya, selanjutnya pertanyaan dari kami selaku moderator sebagai pertanyaan pembuka, yakni pertanyaannya sebagai organisasi siswa intrasekolah, menurut Anda, apa ide gagasan yang akan Anda buat sebagai calon ketua, waketua OSIS untuk berpartisipasi dalam membawa keberlanjutan kemajuan sekolah SMP Negeri 9 Surabaya ini, dan upaya apa untuk memaksimalkan kinerja dalam partisipasi tersebut. Dimulai dari kandidat pertama dan dilanjutkan kandidat berikutnya serta argumen dari jawaban setiap kandidat. Dimulai dari paslon nomor urut 1. Baik, terima kasih Kak Ramadan. Jadi pertanyaannya, sebagai organisasi intrasekolah untuk ide gagasan yang Anda buat sebagai calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang berpartisipasi dalam event-event di luar sekolah. Mungkin ada event-event di luar sekolah yang mencakup ekstrakurikuler ataupun lomba-lomba yang mencakup dari kepintaran siswa ataupun akademik dan prestasi siswa. Kita pastinya juga akan mengawasi organisasi lain selain OSIS dan ekstrakurikuler lain selain OSIS, dan pastinya kami akan menanggung jawab untuk mereka itu juga ikut memartisipasi event-event di luar sekolah. Baik, dipersilakan untuk kandidat paslon nomor 2. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi bagi saya, menurut saya ide gagasan yang bagus untuk keberlanjutan tentang kemajuan sekolah adalah yang pertama, tentunya kita harus terus melanjutkan
kebiasaan-kebiasaan atau kegiatan-kegiatan baik yang ada di SMP Negeri 9 Surabaya, serta memaksimalkan apa saja yang sudah menjadi manfaat yang sesungguhnya, seperti adanya kegiatan adiwiyata di SMP Negeri 9 Surabaya, serta menurut saya untuk ide gagasan yang baik untuk keberlanjutan sekolah adalah dengan lebih banyak menerima aspirasi-aspirasi serta pendapat-pendapat dari siswa-siswi SMP Negeri 9 Surabaya. Terima kasih. Ada tambahan dari wakil mungkin? Baik, cukup. Dilanjut oleh kandidat paslon nomor urut 3. Terima kasih untuk kesempatannya saya jawab. Pertanyaan tadi sudah dibacakan oleh kandidat pertama, jadi mungkin saya tidak perlu untuk mengulang pertanyaan lagi. Jawaban dari saya adalah menjadikan OSIS SMP 9 Surabaya sebagai teman yang bisa bekerjasama dalam membentuk siswa yang memiliki nilai-nilai moral tinggi, berprestasi, memiliki nilai kemampuan sosial, dan keterampilan organisasi, serta menjadikan OSIS sebagai wadah siswa dalam membentuk siswa yang berakhlak, bertakwa, dan berilmu. Terima kasih untuk pertanyaannya, sudah saya jawab. Terima kasih. Bisa dilanjut dari kandidat paslon nomor urut 4. Izin menjawab, gagasan kami adalah pastinya sesuai visi kita adalah mengubah karakter siswa-siswi menjadi lebih baik dan positif, serta meningkatkan akademik para siswa-siswi dengan mengadakan lomba-lomba yang mungkin akan meningkatkan prestasi mereka. Cukup? Cukup. Ada tambahan dari kandidat paslon lain yang ingin menambahkan argumen? Untuk saya sudah cukup, itu saja. Cukup. Baik, bisa dilanjut di sesi berikutnya. Selanjutnya, sesi kedua, pertanyaan dari para audiens yang akan dijawab oleh setiap kandidat. Silakan berdiri untuk audiens yang ingin bertanya, mulai dari kelas 8B. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Jalista Purwita Putri dari kelas 8B ingin bertanya untuk semuanya. Apa daya tawar atau hal apa yang membuat kalian layak dipilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS? Silakan pertanyaan dari audiens mulai dijawab dari kandidat 1. Dipersilakan untuk kandidat paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Apa perlu pertanyaan diulangi lagi? Silakan untuk mengulangi pertanyaan kembali. Apa daya tawar atau hal apa yang membuat kalian layak dipilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS? Apa dan dari hal apa yang membuat Anda untuk layak terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS? Bisa dijawab oleh kandidat paslon nomor urut 1, kemudian dilanjut oleh kandidat-kandidat berikutnya dengan beradu argumen. Dipersilakan. Nah, terima kasih Kak Anggi dari kelas 8B. Saya ingin menjawab terkait dengan pertanyaan Anda. Mengapa kami patut dipilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS di masa periode berikutnya?
Jadi, kenapa semua warga SMPN 9 Surabaya harus memilih saya? Karena visi dan misi saya adalah untuk memajukan sekolah. Selain itu, kita juga menerima semua aspirasi dari siswa, kritikan maupun saran. Jadi kita juga bisa mendengarkan kritikan dan saran dari siswa-siswa SMP Negeri 9 Surabaya. Lalu kita juga ingin meningkatkan kayak religiusnya SMP Negeri 9 Surabaya. Bisa dilanjut oleh kandidat 2. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Anggi. Jadi di sini kami akan terus berusaha untuk terus berusaha semaksimal mungkin dari amanah-amanah yang telah diberikan kepada kami sebagai calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS dengan cara mendengarkan aspirasi-aspirasi siswa, baik saran, kritik, ataupun keluhan-keluhan lain. Dan juga kami ingin terus untuk merangkul warga SMP 9 Surabaya, terus menambah ide-ide atau gagasan-gagasan baru untuk kemajuan di SMP Negeri 9 Surabaya. Cukup dari kandidat paslon nomor urut 2. Bisa dilanjut dari kandidat nomor 3 untuk menjawab argumen apa yang sudah dijawab dari kandidat 1 dan kandidat 2 dengan argumen kandidat paslon nomor urut 3. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin karena kita mempunyai tujuan yang positif dan kita sangat serius untuk memajukan OSIS dan sekolah kita, yaitu SMP Negeri 9 Surabaya. Sekian dari kami. Baik, bisa dilanjut oleh kandidat 4. Silakan juga bisa memberikan argumen dari kandidat 1, 2, dan 3. Izin saya menjawab. Karena sesuai dengan proker kami menjanjikan berbagai macam bidang prestasi seperti prestasi akademik dan non-akademik. Cukup? Sudah. Baik, kami berikan kesempatan untuk kandidat 2 dan 1, terlebih dari kandidat 2 untuk menjawab lebih argumen untuk berdebat dengan paslon nomor 4 dan kandidat paslon nomor yang lain. Terima kasih. Dipersilakan untuk kandidat paslon nomor 2. Silakan untuk kandidat nomor 2 berargumen terkait dengan jawaban dari setiap paslon. Kalau menurut saya, yang didukung bukan hanya dari lingkungan sekolah, tapi mungkin dari ekstra-ekstra yang ada di SMP Negeri 9 Surabaya juga harus terus kita majukan. Bukan hanya tentang memfasilitasi, tapi juga mendengar kritikan-kritikan dari warga-warga di SMP Negeri 9 Surabaya. Apakah ada tambahan lagi untuk kandidat paslon nomor 2? Bisa dilanjut dengan tambahan argumen yang akan disampaikan oleh kandidat nomor paslon 1 untuk menjawab argumen dari paslon nomor 4, 3, dan 2. Cukup? Tidak ada tambahan? Tidak ada. Baik, kami kembalikan kepada audiens. Apakah ada pertanyaan kembali untuk para kandidat? Mungkin sudah terjawab, tapi apakah kalian akan siap Apakah kalian siap untuk menjadi tampungan aspirasi dari semua banyaknya siswa yang ada di SMP Negeri 9? Baik, bisa dijawab.
Permisi, saya izin jawab. Pertanyaannya, apakah kita mampu untuk menampung aspirasi dari semua warga sekolah? Di sini kita kan bertujuannya, kita juga memilih kita ini mau jadi ketua OSIS. Jadi mau gak mau kita juga harus bisa menerima apapun kritikan dan aspirasi dari siswa warga sekolah yang ada di sini. Apapun itu, entah itu sedih atau senang, segala macam, kita juga harus bisa menerima itu. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari para kandidat lain bisa memberikan jawaban. Izin menjawab, Kak. Saya dan Kak Kanza, saya siap menjadi ketua dan wakil ketua OSIS. Dan saya siap menerima aspirasi ataupun ide-ide dari siswa-siswa lain. Karena memang organisasi siswa intrasekolah atau OSIS ini memang untuk siswa, untuk antar siswa dan guru. Cukup sekian. Cukup untuk audiens? Oke, pertanyaan akan ditanyakan kembali. Oke, satu pertanyaan lagi. Semisal ada satu ekstrakurikuler yang vakum, apakah kalian mempunyai strategi konkret agar ekskul tersebut bisa berjalan kembali? Bisa dijawab untuk paslon yang ingin menjawab? Apakah jelas? Bisa diulangi kembali oleh audiens menanyakan pertanyaan? Jika ada satu ekstrakurikuler yang vakum, apakah kalian mempunyai strategi untuk menjalankan ekstra tersebut kembali? Apakah bisa dipaham? Diulangi kembali? Oke. Semisal ada satu ekstrakurikuler yang mempunyai, semisal ada satu ekstrakurikuler yang vakum, apakah kalian mempunyai strategi konkret agar ekskul tersebut bisa berjalan kembali? Oke, pertanyaan akan saya ulangin. Apakah yang kalian lakukan jika salah satu ekstrakurikuler di SMA Negeri 9 Surabaya ini vakum? Apakah kalian punya strategi yang konkret untuk menanggapi masalah tersebut? Silakan. Baik, ingin menjawab pertanyaan tadi. Nah, jika ekstrakurikuler itu vakum, pastinya kan masih banyak peminatnya. Nah, kita juga bisa mengumpulkan MPK-MPK kelas untuk kita bicarakan bersama-sama. Nah, pastinya juga ada yang kayak speak up gitu ke kita, pengen ekstrakurikulernya ini jalan lagi seperti itu. Nah, kita coba bilang kepada pembina ekstrakurikuler tersebut ataupun yang melatih ekstrakurikuler tersebut dan kita tanya nih, kendalanya itu apa, seperti itu. Terima kasih. Baik, dari kandidat 3, ada tambahan? Saya izin bertanya kepada kandidat pertama. Baik, silakan. Dipersilakan. Bagaimana kalau misalnya dari pihak sekolahnya tidak menyetujui bahwa itu akan diadakan kembali? Terima kasih. Izin menjawab, jika emang tidak dipersetujukan kembali, kita coba bilang ke siswa-siswanya secara perlahan-lahan, secara pelan-pelan, selembut mungkin. Nah, jika siswanya tetap meminta itu diadakan, kita juga sebagai kayak penyalur gitu. Penyalur, kita juga bilang kepada pembinanya, misal dari sekolahnya sendiri, kalau misal siswa-siswa itu emang benar-benar pengen banget ekstrakurikuler itu terlaksanakan kembali. Gak mungkin dong kalau misal sekolah akan mengecewakan siswa-siswinya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Cukup untuk para kandidat? Baik, cukup. Baik, untuk kandidat pertama, jika perilaku atau sikap yang kandidat pertama berbuat itu tidak efektif ataupun tidak terjalan dengan baik, apa perihal lain yang kandidat pertama lakukan? Sekian dari saya. Silakan diberi jawaban untuk kandidat paslon nomor urut 1. Nah, jika cara tersebut tidak efektif kepada sekolah ya, pihak sekolah sendiri tidak efektif, kita bisa bilang, kita coba bilang ke siswanya. Lagi-lagi kita kan organisasi
organisasi siswa intrasekolah, kita juga bilang dulu ke siswanya, kalau misal cara-cara tersebut kita udah berusaha semaksimal mungkin dan seperti itulah pokoknya. Tapi juga ditentang oleh sekolah. Kita mungkin bakal buat mungkin perlombaan yang menyenangkan siswa itu untuk sementara. Baik, dari kandidat 1 sudah cukup. Apakah dari paslon lain dan kandidat lain ada argumen untuk kandidat pertama? Baik, silakan. Kan lomba itu untuk sementara. Lah untuk kelanjutannya itu gimana? Atau tetap sedih atau gimana? Sekian pertanyaan dari saya. Izin menjawab, terima kasih pertanyaannya. Jika kelanjutannya memang tidak diadakan lagi ekstrakurikuler, mungkin kita bisa berbicara dengan baik ke kita bisa berbicara dengan baik kepada yang peserta yang mengikuti ekstrakurikuler tadi, seperti itu. Apakah kandidat 3 sudah cukup dengan argumen kandidat pertama? Sudah, terima kasih. Baik, apakah ada argumen lain dari kandidat berikutnya? Tidak ada? Tidak ada? Apakah cukup? Oke, cukup. Baik, lanjut ke audiens kedua untuk memberikan pertanyaan. Silakan untuk audiens kedua. Kelas 8C, silakan untuk memberikan pertanyaan untuk para kandidat. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya bertanya. Kira-kira apa dampak besar positif yang kemungkinan dapat terjadi yang terkait dengan visi misi kalian dan seberapa yakin kalian mengenai dampak tersebut dapat terjadi? Sekian, kasih. Baik, kami akan ulangi pertanyaannya. Apa dampak positif dari visi misi kalian dan apa yang akan kalian yakinkan dari visi misi yang akan kalian lanjutkan sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS terpilih? Silakan untuk kandidat 4 untuk menjawab. Baik, kami ulangi lagi, apa dampak positif dari visi misi yang kandidat buat dan apa yang akan kalian yakinkan dari visi misi tersebut jika kalian terpilih menjadi kandidat ketua dan wakil ketua OSIS terpilih? Oke, izin menjawab. Dampak positif dari visi misi kami adalah yang pasti mengubah karakter siswa-siswi menjadi lebih baik, serta mungkin dapat meringankan aspirasi siswa-siswi. Karena salah satu misi kita adalah menampung aspirasi para siswa-siswi SMP Negeri 9 Surabaya. Cukup. Baik, cukup. Bisa ditambahkan dari kandidat lain? Apakah ada argumen yang ingin ditimpal dari paslon kandidat 4? Cukup? Oke, baik. Dilanjutkan dari audiens ketiga. Selanjutnya adalah audiens dari kelas 8D. Silakan untuk memberikan pertanyaan untuk setiap kandidat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Fajar Anugrah dari kelas 8B. Saya ingin bertanya tentang bagaimana cara kalian untuk mengetahui anak yang berkorupsi di dalam organisasi kalian dan bagaimana cara penanganan kalian dan respon kalian? Kan kalau mempunyai sifat korupsi sejak dini akan membahayakan untuk masa depannya. Terima kasih. Baik, sekali lagi bisa diulangi dari Aris. Bagaimana cara kalian untuk mengetahui anak yang berkorupsi di dalam organisasi kalian? Bagaimana cara penanganan kalian dan respon kalian?
bahkan kalau punya sifat korupsi sejak dini akan membahayakan untuk masa depannya. Terima kasih. Apa yang kalian lakukan jika ada anggota di dalam organisasi kalian melakukan korupsi? Izin menjawab. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kalian mengetahui apa yang kita lakukan jika anggota dari OSIS itu ada yang korupsi? Mungkin jika saya yang mengetahui sendiri, saya akan berusaha atau mengajak obrol si anak yang dituduh mencuri ini atau korupsi. Ketika saya sudah mengajak obrol, nanti kita bakal menemukan jalan keluarnya. Jika emang dia yang benar-benar korupsi, kita akan mencari solusi kepada pembina OSIS. Terima kasih. Selanjutnya, paslon 3 bisa memberikan jawaban dari pertanyaan audiens kelas 8D. Silakan. Paslon 2. Dipersilakan. Siap, izin menjawab. Bagaimana yang kalian lakukan? Disampaikan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, mungkin kita harus menanyakan apa alasan dari siswa tersebut, mengapa dia melakukan hal tersebut. Pastinya seseorang melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya. Dan jika alasan itu adalah alasan yang internal atau termasuk pribadi dan tidak menyangkut organisasi, maka kita harus menindaklanjutinya dengan cara memberikan surat peringatan ataupun dengan cara menegurnya dan memberitahu dampak apa yang akan terjadi jika dia melakukannya itu terus-menerus tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi. Dan jika anak tersebut tetap akan melakukannya, maka kita harus menindaklanjutinya dengan bermusyawarah dengan anggota OSIS ataupun dengan pembina kita. Terima kasih. Baik, bisa dilanjut dari kandidat 4. Apakah ada argumen lain ataupun pertanyaan yang akan ditimbulkan dari kandidat paslon nomor 3 dan nomor urut 2? Izin saya bertanya mengenai jawaban dari kandidat 3. Bila kamu terlalu fokus dengan satu pelaku yang dituduh sebagai sang korupsi, apakah kamu tidak ingin menyelidiki lebih lanjut mengenai siswa anggota OSIS yang melakukan korupsi? Karena mungkin tidak pasti satu pelaku tersebut saja. Pasti ada beberapa anak yang melakukan korupsi agar korupsi itu berjalan lancar. Bisa tolong sebutkan bagaimana Anda menanganinya? Baik, bisa dijawab oleh kandidat lain selain kandidat nomor 4. Bila kamu terlalu fokus dengan pelaku yang dituduh sebagai sang korupsi, apakah kamu tidak ingin menyelidiki anggota OSIS lain yang memang tidak terlibat, namun sebenarnya mereka adalah pelaku yang asli? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini kan kita mencari tahu siapa nih yang korupsi. Kita bakal ajak omong siapa sih yang dituduh ini. Kan pastinya ada yang nuduh nih, ada yang ngomong, isi ini loh korupsi. Nah, kalau kita sudah tahu di situ siapa yang korupsi, atau mungkin itu hanya dari masukan dari yang belakang, kita bakal ajak omong si yang nuduh ini tadi, emang benar dia. Kalau misalnya dibilang iya, kita bakal ajak omong si yang katanya pelaku ini. Tapi itu hanya saya ya yang tahu misalnya. Saya bakal tanya, emang kamu bener kayak begini? Kan katanya kamu kayak gini, bener nggak? Kalau misalnya dia ngaku, kan kita bisa menindaklanjutin. Kalau misalnya dia nggak ngaku atau memang bukan dia, saya
dan rekan saya bakal mencari tahu siapa sebenarnya yang korupsi. Terima kasih. Baik, apakah ada tambahan dari kandidat paslon nomor 2? Mungkin dari kandidat paslon nomor 1 bisa memberikan argumen? Baik, untuk kandidat nomor 3, jika dia emang nggak mau ngaku dan emang nggak ada bukti sama sekali tentang dia, tapi dia itu pelakunya. Nah, itu bagaimana cara Anda untuk mengetahui? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang menuduh ini pastinya kan tahu kalau dia nggak akan nuduh kalau mereka nggak tahu. Kalau misalnya mereka nggak ada bukti, mereka nggak akan menuduh. Jadi bagaimana sih caranya kita itu biar benar-benar tahu apa benar dia atau bukan? Kita bakal terus menyelidikin sampai benar-benar tuntas. Baru kita tahu apa jawabannya benar atau tidak. Terima kasih. Baik, cukup? Cukup? Baik, terima kasih untuk kandidat. Untuk audiens dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Baik, untuk teman-teman yang berada di kelas, untuk yang ingin memberikan pertanyaan, silakan memberi pertanyaan di live chat. Dan silakan untuk memberikan nama dan juga kelas. Saya akan membacakan pertanyaan dari The Nine Big Band. Langkah konkret apa yang akan dilakukan jika sudah menjadi ketua OSIS kepada siswa-siswa yang kurang mampu yang selama ini minder atau menarik diri dalam pergaulan karena merasa anak yang tidak mampu? Silakan dari kandidat 3 bisa menjawab. Kandidat 3 dipersilakan untuk menjawab. Terima kasih untuk pertanyaannya. Izin menjawab. Pertanyaannya adalah bagaimana cara konkret? Bagaimana langkah konkret apa yang akan Anda lakukan jika sudah menjadi ketua OSIS kepada siswa-siswa yang kurang mampu yang selama ini minder atau menarik diri dalam pergaulan karena merasa anak yang tidak mampu? Mungkin kita akan membuat atau mengajak siswa-siswa yang ada di sini untuk selalu rukun. Mungkin itu memang susah ya, tetapi apa salahnya kita mencoba. Kita mungkin akan mengadakan webinar tentang bagaimana sih cara biar kita itu nggak insecure. Kan waktu itu memang udah ada nih, ada webinar tentang tidak boleh insecure. Mungkin kita itu bisa meneruskan atau bisa juga mengajak ngobrol sama anak yang insecure itu. Ngajak ngobrol, kenapa kamu kok insecure, gak mau bergaul dengan teman-teman yang lain. Itu saja, terima kasih. Baik, untuk kandidat 2 bisa memberi jawaban atau argumen dari kandidat 3. Baik, menurut saya, dengan adanya orang atau anak yang minder terhadap kondisi ekonomi dari orang tuanya tersebut, seharusnya kita sebagai anak-anak yang memahami situasinya harus lebih merangkul dia dengan cara mengajak ngobrol lebih dalam ataupun membuat dia nyaman untuk berbicara kepada kami tentang masalah-masalah ataupun apa yang telah membuat dia merasa insecure tersebut. Dan pastinya dia merasa insecure karena sering dijauhi. Nah, dengan dijauhinya itu mungkin dia akan merasa minder ataupun tidak percaya diri. Cara untuk menghindari adanya pembulian atas tindakan yang dilakukan oleh teman-temannya karena kondisi ekonominya tersebut, kita harus mendengarkan apa yang ada di dalam hatinya atau perasaannya. Jika dia melihat temannya yang mungkin lebih dari di bawah dia, pasti kita pun akan menyampaikannya ke teman-temannya atau ke seluruh kenalan ataupun istilahnya yang kenal sama dia untuk tidak melakukan hal itu tersebut, karena jika dibalik pun belum tentu si pembuli atau yang mengatakan atau yang mengejek tersebut mau untuk
berbalik dikatakan seperti tersebut. Baik, terima kasih. Baik, cukup. Baik, silakan. Permisi, saya menekankan dari pertanyaan adalah langkah apa yang kalian lakukan untuk anak-anak yang tidak mampu dalam kondisi ekonomi. Sedangkan saya tahu bahwa kita sebagai siswa tidak bisa melakukan langkah yang lebih jauh. Tapi dalam OSIS kalian memiliki seksi bidang atau yang disebut sekbid. Kenapa tidak kalian mengerahkan para ketua sekbid atau anggota sekbid kalian untuk mendengarkan atau membuat sebuah proker untuk menampung aspirasi dari para anak-anak yang tidak mampu. Dan kalian sebagai ketua OSIS tidak seharusnya kalian yang mengajak curhat secara langsung anak yang memiliki masalah dalam kondisi ekonomi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk audiens. Untuk kandidat 4 bisa menjawab. Dilanjut dengan kandidat 1. Baik, kandidat 4 dipersilakan. Oke, karena sekarang anggota pemantik mengadakan yaitu buku jurnal untuk siswa yang bercurhat kepada dirinya. Bila siswa tersebut ada di dalam kelasnya, otomatis dia akan bercerita karena merasa lebih dekat dengan teman sekelasnya. Oleh karena itu, saya akan bekerja sama dengan Eskul Pemantik. Apakah saya boleh mengetahui siapa saja siswa yang merasa insecure tersebut? Dan saya akan mempelajari bagaimana cara untuk menanganinya. Tentu saja siswa tersebut akan merasa lebih nyaman saat mereka bercerita kepada teman sebangkunya. Dan bila kami para ketua OSIS atau wakil ketua OSIS langsung menawarkan untuk menjadi tempat cerita untuk mereka, otomatis mereka akan merasakan bahwa kami tidak dapat menjaga rahasia. Oleh karena itu, kami ingin bekerja sama dengan Eskul Pemantik. Dengan pengadaannya kegiatan jurnal mengenai teman yang bercurhat di kelas mereka, kami akan menindaklanjuti tentang hal tersebut. Izin bertanya kepada kandidat 4 boleh? Baik, bisa dijawab dari kandidat 3. Izin bertanya. Tetapi bagaimana cara kamu mengajak untuk mereka bisa curhat kepada anggota pemantik? Kalau mereka tetap tidak mau buka suara dan mereka makin minder ketika selesai curhat, bagaimana cara menghadapinya? Terima kasih. Izin saya menjawab. Saya akan meminta kepada anggota pemantik yang berada di kelas siswa yang merasa insecure tersebut untuk mendekatkan diri. Bila mereka merasa bahwa temannya terlihat seperti pendiam dan suka menutup diri, saya akan memintanya untuk mendekatkan diri dengan siswa tersebut agar siswa tersebut merasa nyaman dan mau bercerita kepada anggota pemantik, dan tentu saja mempercayai anggota pemantik tersebut bahwa mereka akan baik-baik saja dengan bercerita dengan dia. Terima kasih. Baik, mungkin tambahan dari kandidat paslon nomor 1 memberikan argumennya. Baik, untuk kandidat nomor 4, kalau menurut saya ya, jurnal di dalam setiap kelas itu kurang efektif. Karena jika emang sebenarnya kita itu nggak mau cerita, terus kita mempunyai satu teman cerita, dan kita ceritakan ke orang itu menulislah ke jurnal itu. Itu kan sama dengan, itu kan kayak orang itu yang cerita itu kayak dia itu nganggep yang tempat penyerita, yang tempat dia cerita biasanya itu kayak cepuan gitu. Karena emang dia gak bisa cerita ke semua orang. Tapi kenapa kok dia itu nganggapnya kenapa kok harus dibawa ke pemantik seperti itu. Baik, sudah cukup. Dari kandidat 1 dan kandidat 4 sudah cukup. Izin saya menjawab. Baik, silakan. Sebelumnya tolong ulangi lagi pertanyaannya. Maaf kalau kurang jelas. Jadi kita kan emang nggak mau cerita. Pada dasarnya orang itu kan introvert gitu. Nah,
kalau misalnya nih kita udah dapat satu teman cerita dan teman cerita itu kayak nulis ke jurnal tadi, itu kan sama dengan kita itu nganggep dia itu kayak cepuan karena dia emang nggak pengen ceritanya itu didengarkan oleh orang lain, seperti itu. Izin menjawab. Baik. Saya sebagai wakil ketua OSIS, saya akan menyimpan rahasia tersebut dengan baik. Dan tentu saja saya akan menyusun rencana untuk membuat anak tersebut alias anak-anak yang merasa insecure tersebut mulai merasa percaya diri. Oleh karena itu, saya perlu mengetahuinya dan tentu saja saya akan menyimpan rahasia itu baik-baik. Saya tidak akan menyebarkan rahasia itu karena mereka percaya pada anggota pemantik dan mau bercerita. Oleh karena itu, saya hanya cukup mengetahui siswa yang merasa insecure tersebut. Dan saya akan menyusun cara agar dapat membuat siswa-siswa yang insecure tersebut menjadi percaya diri lagi dan mau berprestasi. Baik, cukup. Dilanjutkan dengan pertanyaan kedua dari audiens di chat live streaming. Baik, dibacakan. Baik, pertanyaan dari Anaya Safira Putri Etika. Apa yang kalian lakukan jika mengetahui salah satu calon ketos atau waketos yang sedang berduaan di kelas dengan lawan jenis? Dan apa sanksi yang pantas diberikan kepada mereka? Silakan kandidat 1 untuk memberikan jawaban dan argumen. Dipersilakan. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Giliran saya untuk menjawab. Kan tadi kan menemukan salah satu calon ketua OSIS atau paslonnya itu sedang berduaan di kelas dengan lawan jenis. Mungkin kita sebagai saksinya, kita coba bakalan buat kayak mengumpulkan bukti-bukti tersebut terlebih dahulu. Jadi semisal kita diinterogasi, kenapa kok kamu nuduh? Itu sebenarnya kita itu enggak nuduh. Ada beberapa bukti yang banyak untuk mengetahui bahwa si paslon itu adalah orang yang tersangka berduaan di kelas. Seperti itu. Mungkin juga kita mengajak teman jika emang kebetulan itu untuk menjadi saksi mata juga kepada kita. Bersama kita. Terima kasih. Baik, kandidat 2, apakah bisa memberikan pertanyaan dan argumen untuk kandidat pertama? Dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi menurut saya, tentang kasus bahwa ada calon ketua OSIS yang berduaan di kelas, menurut saya, seperti yang dikatakan oleh kandidat pertama, kita harus mengumpulkan bukti-bukti yang konkret dan nyata, di mana di situ, semisal kita mengambil bukti dari foto ataupun video, kita harus memperjelas wajah dari si pelaku ataupun si calon tersebut agar kita bisa melaporkan ataupun istilahnya itu memberikan bukti yang konkret kepada pembina ataupun kepada orang yang layak ataupun memang pantas untuk kita berikan pendapat ataupun misalnya mencari solusi. Misal kita memberitahu kepada pembina OSIS agar pembina OSIS pun dapat mengetahui bahwa inilah calon yang memang seharusnya tidak mencontohkan yang baik sebagai calon ketua OSIS. Cukup menurut saya, terima kasih. Baik, dilanjutkan oleh kandidat paslon nomor urut 4 untuk menjawab argumen dari kandidat nomor 1 dan 2. Argumen saya tidak lebih berbeda daripada mereka. Karena pada dasarnya hal itu adalah contoh buruk bagi seluruh siswa. Kamu ketua OSIS, lantas mengapa mencontohkan yang buruk? Baik, cukup. Dari kandidat 3, ada jawaban? Baik, cukup. Selanjutnya dari pertanyaan 3 di live chat streaming. Ya, dari Chandra. Setujukah bila pengurus OSIS itu adalah jabatan narsis untuk anak yang populer saja? Apa pendapat dari para kandidat? Dimulai dari kandidat 2.
Baik, saya ulangi. Setujukah bila pengurus OSIS itu adalah jabatan narsis yang hanya untuk anak-anak yang populer saja? Dari kandidat 2 dipersilakan untuk menjawab. Menurut saya, jabatan tertinggi OSIS itu bukan hanya tentang rasis. Sebenarnya tidak rasis, cuman hanya anggapan-anggapan beberapa orang saja. Dan OSIS tidak hanya menampung tentang istilahnya orang-orang yang populer saja, tetapi di OSIS kita juga dipertanyakan ataupun diuji tentang kepintaran, kecerdasan, dan juga bagaimana cara kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah. Menurut saya bahwa pernyataan tersebut adalah salah. Baik, dilanjut dari kandidat 2. Argumen dari kandidat 3. Tidak, mungkin pembimbingnya juga tahu ya kalau tidak dan menerima dan Menurut saya itu saya tidak setuju ya. Karena mungkin pembinanya juga tahu beliau tidak akan menerima orang yang hanya mau punya jabatan untuk narsis saja. Tetapi beliau juga pasti berpikir, gak mungkin lah saya menerima orang ini hanya cuma narsis doang. Beliau juga pasti maunya si anak ini yang diterima ini yang punya bakat dan emang pantas untuk di situ. Jadi saya tidak setuju kalau misalnya Jabatan untuk narsis. jabatan untuk narsis. Oke, terima kasih. Baik, apakah ada tambahan dari paslon nomor urut 4 dan 1? Izin menjawab, saya tidak setuju jika jabatan OSIS hanya teruntuk untuk anak-anak yang populer. Karena pada dasarnya suatu organisasi pasti memilih suatu pemimpin yang bertanggung jawab dan benar-benar ingin memimpin suatu organisasi tersebut dengan baik. Terima kasih. Baik, ada interupsi? Dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, jika kan tadi pertanyaan tentang jabatan untuk narsis ya. Jika kalau menemukan di salah satu anggota sekbid atau ketua sekbid sendiri yang menginginkan mempunyai jabatan tinggi hanya untuk narsis, apa yang akan kalian lakukan? Terima kasih. Izin menjawab. Baik, silakan. Mungkin saya akan berbicara kepada pembina OSIS. Saya akan menceritakan, si ini loh Bu, begini. Kalau misalnya saya sudah menceritakan, pastinya pembinanya juga, oh iya kah? Saya mungkin bakalan ajak omong dia. Nah, di situ kita bakal mempunyai solusi yang baik. Terima kasih. Tambahan mungkin dari para kandidat lain? Cukup? Interupsi kembali? Dipersilakan. Baik, selain solusinya untuk mengajak omong untuk pembina, apakah ada solusi lain selain itu? Sekian dari saya. Silakan untuk kandidat menjawab. Dipersilakan. Dari kandidat 4. Dipersilakan untuk menjawab. Saya ingin bertanya kepada kandidat 4. Apakah saya ingin bertanya kepada kandidat 3. Apakah kalian tidak bisa menegasi sendiri? Apakah kalian tidak ingin mengajak bicara dengan mereka yang sedang ingin mencari popularitas? Terima kasih, izin menjawab. Kalau misalnya kita ajak ngomong sendiri dan kita nggak tahu kebenarannya bagaimana, itu akan menimbulkan fitnah. Jadi mungkin lebih baik kita omong kepada pembinanya. Ketika memang itu benar,
biar kita kan organisasi, kita juga bisa senang bareng, sedih dan senang bareng. Jadi kalau misalnya si anak ini ditempatkan di situ hanya untuk populer, yang lebih baik kita bicara kepada pembinanya. Siapa tahu kalau kita misalnya langsung ngomong ke si anaknya ini, mereka kan bisa saja sakit hati atau misal, loh kok mereka tahu atau loh kok gini sih, aku lo nggak ngapa-ngapain, kok mereka tahu ya? Atau mungkin dia bakal tersinggung atau bagaimana. Jadi kalau menurut saya lebih baik ngomong kepada pembinanya terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, baik. Apakah ada tambahan? Izin menjawab. Mungkin Silakan. langkah yang kita laksanakan yang pertama menegurnya terlebih dahulu. Setelah kita menegurnya, langsung kemudian kita laporkan atau kita beritahukan ke pembina OSIS-nya bahwa si anak ini mempunyai jabatan ini hanya untuk suatu ketenaran seperti itu. Terima kasih. Cukup? Saya setuju dengan kandidat 1 karena dengan menegurnya sesuai dengan saat wawancara mereka pasti akan ditanyakan apakah mereka masuk dalam organisasi dengan tujuan sebagai narsis atau ingin serius menggapai cita-cita atau ingin belajar lebih banyak tentang berorganisasi. Dan karena mereka sudah siap untuk bertanggung jawab, oleh karena itu kita harus menegur kandidat anggota yang narsis tersebut. Lalu bila mereka tidak ingin mendengarkan alias mereka tidak ingin bertanggung jawab atas sikap mereka, baru kita akan berbicara dengan pembina OSIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku, seluruh calon kandidat ketua dan wakil pengurus OSIS SMP Negeri 9 Surabaya tahun 2023-2024. Setelah mengikuti seleksi calon pengurus OSIS, kita sudah bisa melihat beberapa potensi dari kalian semuanya. Dan kemarin itu kita dapat visi misi yang unik dari salah satu kandidat, yaitu kandidat nomor 2. Di dalam visi misinya ada yang cukup orisinil, ide yang cukup orisinil, yaitu akan membentuk semacam putra dan putri atau duta SMP Negeri 9 Surabaya. Walaupun menurut kami juga masih terlalu luas. Karena di situ ada duta literasi sendiri, duta adu sendiri dan sebagainya. Kalau misalnya cukup SMP Negeri 9 Surabaya punya duta satu pasang, mohon maaf. Itu menurut kami itu ide yang orisinil dari calon kandidat 2. Nah, pertanyaannya untuk kandidat yang lain. Apa ide orisinil kalian? Yang murni dari diri kalian, visi misi kalian yang bisa membedakan dari teman-teman atau kandidat yang lain. Bisa difahami pertanyaan dari kami? Sekali lagi, apa ide orisinil dari masing-masing kandidat? Baik 1, 3 maupun 4, selain yang dipunya oleh kandidat 2, yaitu membentuk putra putri SMP Negeri 9 Surabaya atau duta SMP Negeri 9 Surabaya. Saya kira cukup jelas pertanyaannya. Saya kembalikan ke
moderator. Terima kasih. Silakan dijawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para kandidat dipersilakan untuk menjawab. Pertanyaan sudah diberikan oleh para dewan juri. Dari kandidat 3 dipersilakan. Terima kasih, izin menjawab. Menurut kami di sekolah ini kan ada seorang wanita perempuan dari kelas 8A yang biasanya mengolah sampah menjadi pupuk. Siapa namanya ya? Azifatul. Oke, terima kasih teman-teman. Di sekolah ini ada perempuan yang bernama Azifatul. Beliau suka mengolah sampah untuk menjadi pupuk segala macamnya. Nah, itu bisa kita kembangkan agar itu lebih besar lagi, dan kita mungkin akan mengajak Azifatul untuk bersosialisasi kepada seluruh siswa yang ada di sini supaya dia bisa memberi contoh atau memberi pengalaman sebagaimana dia sudah melewati itu dan sudah pernah tahu pengalamannya bagaimana. Terima kasih. Yang menjadi ciri khas. Kalau seperti contohnya akan membuat putra atau putri SMP 9, jadi ciri khas. Bisa dipahami? Bukan memodifikasi atau apa, jadi ciri khas kita sendiri gitu. Baik, kami dari moderator izin menyimpulkan. Dari pertanyaan Pak Amir dan juga Bu Awalin, bahwasanya apa yang akan menjadi ciri khas dari para kandidat selain dari kandidat 2 yang akan membentuk putra-putri SMP Negeri 9 Surabaya? Apakah dalam kepemimpinan kalian nantinya ada suatu ciri khas yang akan kalian tonjolkan sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS terpilih nantinya? Dipersilakan untuk kandidat 1 menjawab. Baik, saya ingin membicarakan tentang apa yang menjadi ciri khas dari kandidat saya. Mungkin kandidat kita akan mengarah ke religius ataupun akademik juga. Nah, kita di sini bakalan kayak ngembangin proker kita sendiri, bukan ngembangin ya, membuat proker baru, yaitu kita pengennya itu setiap agama lain itu juga beribadah saat kita sholat duhur, seperti itu. Mungkin itu bisa jadi ciri khas kita di dalam periode yang selanjutnya. Terima kasih. Jadi ketika agama Islam sedang melaksanakan sholat duhur dan agama-agama lain itu juga ikut melaksanakan ibadahnya. Seperti itu. Kita ada subuh, ada duhur ya. Dari mohon maaf dari salah satu teman kalian yang sepengetahuan saya minggu ya satu hari cukup berapa kali? Cukup 1 kali. Dan kalau nggak salah waktunya bisa ya kita atur ya. Nah, bagaimana kalian bisa memaksakan dia saat kita sholat duhur dia harus beribadah? Kembali lagi tidak ada toleransi. Dan itu menurut saya bukan satu ide yang bisa menjadi istilahnya ciri khas ikonnya SMP 9. Mohon maaf. Dan itu sudah terjadi. Ya, kan berarti nggak ori dari pemikiran kalian. Oke, silahkan. Dipersilakan untuk kandidat 1 menjawab kembali. Mungkin di hari di hari Selasa, Rabu, dan hari Kamis itu kan agama lain juga melaksanakan ibadah saat kita melaksanakan sholat duha. Nah, jika di hari Senin ataupun hari Jumat kan kita juga
belum bisa memastikan apakah mereka itu beribadah. Kita mungkin ngebuat ini itu biar mereka juga meningkatkan ibadah mereka seperti itu. Oke, kami timbulkan kembali pada kandidat 4 untuk menjawab argumen dari kandidat paslon nomor urut 1. Dipersilakan. Silakan untuk menjawab pertanyaan. Silakan kandidat 4 untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh wakil kesiswaan. Maaf, sebelumnya bisa tolong ulangi pertanyaannya? Baik, kami moderator izin mengulangi. Apa yang akan menjadi ciri khas kandidat Anda paslon nomor urut 4 apabila Anda terpilih menjadi calon ketua dan wakil ketua OSIS periode masa bakti 2023-2024? Terima kasih. Izin menjawab, di sekolah ini kan ada yang namanya Pokja, dan itu banyak sekali. Lalu, kan OSIS ini udah pernah menjualkan produk-produknya untuk para siswa-siswi. Lantas untuk masyarakat umum itu apa? Dan saya dan Raihan juga berpikir untuk membantu penjualan produk adiwiyata dari anggota-anggota Pokja. Contohnya pupuk organik, lalu ya, terima kasih. Intinya belum ada ide yang ori dari kalian yang menjadi ciri khas yang bisa diangkat menjadi ciri khas di SMP Negeri 9 Surabaya. Seperti Pokja itu sudah kita laksanakan. Kemudian apa tadi, doa juga sudah kita laksanakan. Baik, Sifatu juga sudah ya. Oke, izin terima menjawab Bu, boleh? Kalau misalnya kami keterima menjadi ketua dan wakil OSIS, mungkin kami akan berusaha mengadakan kegiatan atau ekstrakurikuler tentang keagamaan untuk yang beragama Islam ataupun non-Islam. Mungkin kalau di sini sudah ada kurikuler yang mencakup di agama Islam. Mungkin kalau yang di agama non-Islam saya kurang tahu. Jadi mungkin kami akan berusaha mengadakan kegiatan atau ekstrakurikuler tentang keagamaan untuk yang beragama Islam maupun non-Islam agar mereka bisa meneruskan bakat dan minat dalam bidang keagamaan. Terima kasih. Baik, cukup. Terima kasih untuk para Dewan Guru yang terwakili. Selanjutnya akan memasuki pada sesi ketiga. Baik, pada sesi ketiga adalah pertanyaan pertama adalah dari kandidat 1 dan akan langsung dijawab dan dilanjutkan oleh kandidat 3. Sama halnya dengan kandidat 2 ke kandidat 4 secara silang. Dipersilakan mulai dari kandidat pertama. Dipersilakan untuk kandidat 1 untuk memberikan pertanyaan kepada kandidat 3 dan kandidat 3 menjawab pertanyaan dari kandidat 1 dan kandidat 3 menimpalkan pertanyaan kembali kepada kandidat 1. Baik, saya ingin bertanya kepada kandidat 3 terkena masalah di sini. Bagaimana cara kamu menantinya, semisal nama SMPN 9 Surabaya ini dipandang rendah oleh masyarakat di sekitar kamu karena dia itu udah sakit hati sama apa yang kita perbuat. Nah, lalu kalau kamu udah menegur orang itu tapi orangnya tetap kekeh karena emang nggak suka SMPN 9, itu bagaimana cara kamu untuk menanganinya? Terima kasih untuk pertanyaannya. Izin menjawab. Mungkin saya akan mencoba memperkenalkan kembali kepada beliau yang menilai buruk tentang sekolah kita. Bukan hanya beliau, tetapi untuk masyarakat. Mungkin kita akan memperkenalkan ini sekolah kita seperti ini. Di dalamnya seperti ini, ada seperti ini. Mungkin yang kamu dulu anggap jelek, sekarang sudah jadi seperti ini. Dan di situ mereka pasti bisa berpikir atau mengira-ngira, oh ternyata SMP 9 tidak seburuk yang saya pikirkan ya. Terima kasih. Baik, bisa dilanjutkan pertanyaan oleh kandidat 3 ke kandidat pertama. Oke, silakan. terima kasih.
Saya izin bertanya. Di sesi pertama tadi Anda mengucapkan tentang ekstrakurikuler. Kalian mengembangkan ekstrakurikuler. Pertanyaan saya, bagaimana cara kalian mengembangkan ekstrakurikuler untuk para siswa yang kamu maksud? Terima kasih. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya mengambil salah satu contoh ekstra. Mungkin ada ekstra volley. Kita bisa mencoba membuat event-event kayak sparring buat SMP lain ke kita gitu. Jadi kita menarik SMP lain ke kita gitu. Dan kalau misalnya tadi ya di permasalahan yang pertama, itu kan ada beberapa orang tuh yang pengen. Tapi ternyata pas udah diadain itu mereka semua itu udah kayak males-malesan gitu. Ya mungkin kita bisa menunjukkan yang dulu itu mereka itu sepengen apa, ekstra itu dikembangkan kembali seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya. Baik, sudah cukup. Selanjutnya, pertanyaan dari kandidat 2 ke kandidat 4. Dipersilakan. Siap, izin bertanya. Bagaimana tanggapan dari kandidat 4 tentang adanya perpecahan di dalam organisasi? Padahal OSIS dijadikan contoh atau teladan bagi siswa dan ternyata di dalam organisasi terdapat perpecahan. Ya, izin menjawab. Jika ada perpecahan dalam OSIS kan. Nah, kenapa kita akan mencari apa masalah dari perpecahan tersebut? Lalu kita akan mencari solusinya. Dan sebisa mungkin kita ajak mereka berbicara tentang problem yang mereka sedang alami. Baik, untuk kandidat 4 silakan menimpalkan pertanyaan kembali ke kandidat 2. Baik, bila kamu terpercaya menjadi sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, apakah kamu memang dapat dipercaya dengan jabatan yang kamu dapatkan tersebut? Bagaimana cara agar kamu bisa dipercaya? Tolong sebutkan. Terima kasih. Maaf, mungkin bisa diperjelas pertanyaannya. Bila kamu terpercaya mendapatkan jabatan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, bagaimana cara kamu agar dapat dipercaya? Dan buktikan dengan visi misimu yang telah kamu ucapkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Atas pertanyaan dari kandidat 4, saya menyangkut dari yang terakhir. Menurut saya, jika saya terpilih menjadi ketua OSIS periode 2023 hingga 2024, maka saya ingin melaksanakan visi misi saya. Visi misi yang saya buat akan saya usahakan untuk dilakukan bukan hanya dengan kata-kata tapi dengan pembuktian, bukan hanya pernyataan tapi yang benar-benar dapat dilakukan. Dan tentunya saya ingin melaksanakannya bersama anggota OSIS dengan akur, rukun dan juga bersatu. Terima kasih.